Bab 294. Tujuan Kennedy Han. Racun yang dibuat oleh Fang Yongji dan Kennedy Han sangat beracun, dan mereka berdua dalam sekejap sudah menunjukkan keadaan keracunan segera setelah meminumnya. Fang Chunxin dan Reddy diracun sampai dan jatuh ke lantai, dengan gejala keracunan yang berbeda. Fang Yongji berjongkok dengan cepat dan mulai mengambil denyut nadi untuk mendiagnosis kondisi fisik Fang Chunxin. Begitu pula dengan Kennedy Han yang memeriksa kondisi fisik Reddy. Ada lebih dari selusin kamera yang menyorot mereka di atas panggung. Aksi Fang Yongji dan Kennedy Han terpotret dengan jelas. Fang Yongji dengan cepat mengeluarkan jarum perak setelah diagnosis awal, menyegel titik akupuntur utama tubuh Fang Chunxin, meridian, untuk mencegah penyebaran racun dalam tubuh. 10 menit. Setelah melewati pemeriksaan dan penilaian, dia juga memiliki spektrum di hatinya. Dalam 10 menit, penangkal harus disiapkan untuk mengeluarkan racun di tubuh Fang Chunxin. Jika tidak, hidupnya akan dalam bahaya. Jika dia tidak melakukan detoksifikasi setelah 10 menit, bahkan jika dia mengaku kalah dan Kennedy Han memberikan obatnya, tubuh Fang Chunxin akan mengalami kerusakan parah, meninggalkan banyak gejala sisa yang berakibat buruk untuk kondisinya. Dia dengan cepat pergi mencari obat dan mulai mencampurnya. Di sisi lain, Kennedy Han tidak puas, dia melepas pakaian dan celana Reddy, hanya menyisakan sepasang celana saja di tubuhnya. Pada saat ini, Reddy menunjukkan bintik-bintik hitam di sekujur tubuhnya. Di bawah tatapan penonton global, Kennedy Han dengan cepat mengambil segenggam jarum perak, dengan cepat menusuk dan memasukkannya ke berbagai titik akupuntur di tubuh Reddy. Begitu dia mulai melakukan aksinya, Kingston Jiang melihat beberapa petunjuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, pemulihan kematian. Melihat bagaimana Kennedy Han menusuk dan melihat susunan jarum perak pada Reddy, Kingston Jiang tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Jarum untuk memulihkan denyut nadi sudah digunakan. Jika dia masih bisa menggunakan jari berujung 3 untuk mengetuk titik akupuntur, dan dipadukan dengan jarum pemulih denyut nadi, dengan begitu dia bisa memaksa racun keluar, tidak peduli racun apapun itu. Di samping, Klu Tang tidak bisa tidak bertanya, "Tuan Muda Jiang, apa yang kamu gumamkan, jarum apa yang kamu maksudkan itu?" Kingston Jiang menjelaskan, jarum yang memulihkan nadi hanyalah sejenis akupuntur. Tepatnya, ini adalah pengaturan akupuntur khusus. Setiap jarum perak yang ditusuk ke titik akupuntur yang berbeda akan menyebabkan reaksi yang berbeda. Jari berujung 3 adalah teknik menunjuk penyebaran racun. Kingston Jiang memberikan penjelasan sederhana. Klu Tang adalah orang luar, dan dia juga tidak memahaminya. Tidak hanya Klu Tang yang tidak mengerti, bahkan jika dia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang sudah berlatih selama beberapa dekade, dia mungkin belum pernah mendengarnya. Karena teknik akupuntur ini sudah lama hilang, bahkan jika pernah mendengarnya, mungkin juga tidak mengetahuinya. Ternyata benar. Di bawah tatapan Kingston Jiang, Kennedy Han menggunakan 3 jari. Jari berujung 3, ini adalah teknik akupuntur yang sangat cepat. Ketuk titik akupuntur 3 kali setiap kali. Gunakan 3 titik akupuntur secara bersamaan, yang dapat memiliki efek khusus dalam tubuh. Seseorang hanya memiliki 2 tangan dan tidak dapat mencapai 3 poin secara bersamaan, yang membutuhkan keterampilan khusus untuk bisa melakukannya. Selain teknik, meridian dan titik akupuntur tubuh manusia harus akurat, dan kecepatan menusukkannya juga harus cepat. Dengan dipadukan dengan 3 jari, beberapa racun hitam secara bertahap muncul di jarum perak di tubuh Reddy, dan bintik-bintik gelap di permukaan kulit Reddy berangsur-angsur menghilang. Metode Kennedy Han mengejutkan semua orang. Mengejutkan penonton di tempat kejadian. Mengejutkan semua dokter yang hadir. Mengejutkan penonton di seluruh dunia. Dan sisi lainnya, Fang Yongji mengeluarkan obat dengan cepat, dan dia tidak yakin apa obat yang dia siapkan bisa mengeluarkan racun atau tidak. Dalam 5 menit, dia menemukan obatnya dan memberikannya kepada Fang Chunxin. Kemudian dia menggunakan jarum perak, akupuntur dan metode lain untuk menghilangkan efek racun. Meskipun beberapa racun dikeluarkan,
Tetapi situasi Fang Chunxin belum terlihat membaik. Dia dalam keadaan koma saat ini. Fang Yongji adalah seorang dewa tabib, dia tidak pernah gagal dalam mengobati pasien dalam 2 dekade terakhir. Tapi Kennedy Han bukan orang biasa, racun yang dia siapkan sangat beracun, dan racunnya menyebar dengan sangat cepat, dan hampir tidak mungkin bagi Fang Yongji untuk menghilangkan efeknya dalam waktu singkat. Jika racun menyebar perlahan, beri dia sedikit waktu, dia pasti akan bisa menemukan penawarnya. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Hanya ada 2 menit tersisa dari 10 menit saat ini. Racun dalam tubuh Reddy pada dasarnya sudah dibuang, dan sekarang rona wajahnya sudah kembali kemerahan. Fang Yongji melirik Kennedy Han dan melihat jika Kennedy Han sudah menghilangkan efek racun dalam tubuh Reddy, dia tahu jika dia sudah kalah dalam kompetisi ini. Dia berdiri dan berkata, "Aku mengakui kekalahanku, dan tidak bisa menyembuhkannya dalam waktu singkat, ayo kita segera obati dia." Jika dia tidak mengakui kekalahan, maka racun akan menyebar ke seluruh tubuh, dan kehidupan Fang Chunxin akan dalam bahaya. Satu batu mengejutkan seluruh orang yang menatap adegan yang disajikan. Fang Yongji menyerah. Fang Yongji, yang sudah mempertahankan gelar Dewa Tabib selama 20 tahun, mengaku kalah kali ini. Tidak ada yang percaya akan hal ini. Mereka tahu jika ini akan menjadi pertandingan yang ketat, tapi mereka tidak mengira jika dia akan menyerah begitu saja. Setelah Fang Yongji menyerah, staf di belakang panggung dengan cepat berjalan dengan penawar yang sudah disegel sebelumnya dan membawanya ke Fang Chunxin. Setelah minum obat, Fang Yongji juga memberikan denyut nadinya, lalu menggunakan akupuntur dan akupuntur untuk mengeluarkan racun dari tubuh Fang Chunxin. Tidak membutuhkan waktu lama Fang Chunxin bangun. Kakek. Dia lemah dan berbicara, nada bicaranya juga sama lemahnya dengan tubuhnya. Fang Yongji melambaikan tangannya perlahan. Dia memandang Kennedy Han yang berada tidak jauh darinya, mengangkat tinjunya, dan berkata, "Aku mengagumi kemampuanmu, dan aku mengaku kalah. Kamu akan memutuskan aturan kompetisi dari konferensi pengobatan tradisional Tiongkok." Kennedy Han melambaikan tangannya, dan menyela perkataan Fang Yongji. Pada saat ini, dia kehilangan penghinaan sebelumnya, dia menjadi sombong, dengan sedikit kebanggaan dalam ekspresinya. "Tuan Fang, aku tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Apa itu konferensi pengobatan tradisional Tiongkok? Apa ini obat tradisional Tiongkok? Apa?" Fang Yongji mengerutkan kening. Kennedy Han melihat ke depan, menghadap kamera, dan berkata dengan keras, "Sebenarnya, aku bukan dari negara Dacia. Aku dari negara K. Di bidang medis saat ini, ada 2 klasifikasi medis utama, pengobatan modern, yang berasal dari Barat, dan juga pengobatan negara K yang terdiri dari jamu, akupuntur, dan observasi, penciuman dan penyelidikan. Dinasti negara K, yang dulu adalah Han. Pengobatan negara K sudah diturunkan selama ribuan tahun. Saat itu, para pendahulu kita datang ke Dacia dan membawa obat Han ke Dacia. Oleh karena itu, pengobatan negara K ada di negara ini. Tetapi pendahulu Dacia adalah Tiongkok, sehingga disebut pengobatan Tiongkok, dan sudah diturunkan hingga hari ini. Aku datang hari ini untuk membuktikan keterampilan medis kami dan membiarkan dunia mengenali kenyataan ini. Kennedy Han berbicara kata demi kata dengan penuh penekanan. Kennedy Han, omong kosong. Pengobatan tradisional Tiongkok sudah beredar selama ribuan tahun. Ketika pengobatan Tiongkok muncul, negaramu bahkan belum lahir. Untuk membuktikan pengobatan negara K, kamu bahkan sampai mengatakan hal semacam itu. Di bawah panggung, beberapa dokter tua Dacia menuduh dengan marah. Menghadapi tuduhan orang-orang, Kennedy Han tampak tenang, menonton semua orang, menatap TV dan media, dan berkata, "Apa yang aku katakan adalah kebenaran." Dalam pengobatan Tiongkok klasik, perawatan yang tidak terhitung jumlahnya dicatat, tetapi para pendahulu Tiongkok ini tidak diwariskan, jadi di negara Dacia, ini adalah sekolah-sekolah yang hilang, tetapi ini di negara kita, dan semua orang mengetahuinya. Selanjutnya, aku umumkan aturan kompetisi untuk konferensi medis ini. 100 orang teratas menantangku satu per satu.
Jika aku kalah, aku harus mengakui jika pengobatan Tiongkok berasal dari pengobatan negara K, dan pengobatan Tiongkok adalah cabang dari pengobatan negara K. Jika seseorang bisa mengalahkanku, maka aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak pandai belajar seni. Aku menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Kennedy Han berbicara kata demi kata dengan serius. Akhirnya, tatapannya tetap pada Fang Yongji. Dia menatapnya dengan rona merendahkan, dan mengatakan, "Tuan Fang, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menantangku. Jika kamu menang, aku akan segera kembali ke negara K. Jika kamu kalah, maka kamu harus mengakui jika kamu sedang belajar pengobatan negara K dan Chinese Medical Association akan dibuburkan, atau berubah nama menjadi Han Medical Association, dan kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi ketua Han Medical Association. Ketua ini seharusnya adalah keturunan dari pengobatan negara K." Kata-kata Kennedy Han membangkitkan kemarahan publik. Semua orang yang hadir tidak puas dengannya. Di bawah panggung, Kingston Jiang menyipitkan matanya dan tersenyum tipis. Ternyata mereka memiliki ide ini. Mereka ingin menghapus pengobatan Tiongkok. Mereka khawatir aku akan muncul dan menyebabkan masalah bagi mereka. Baru kemudian mereka mencoba mencegahku dari menghadiri konferensi pengobatan tradisional Tiongkok kali ini. Bersambung.